Sziasztok, Greta vagyok, egyetemre járok, most 25 éves vagyok, és most csinálunk egy ilyen vlogot, egy podcast. Kadang kalau hidup kita lagi jatuh-jatuhnya terpuruk-puruknya, satu-satunya yang bisa kita lakukan, salah satu yang bisa kita lakukan tuh kayak ketawa aja gitu. Aku tuh kan orangnya takutan. Aku takut untuk mencoba hal baru, takut untuk memulai lah. Dan Laura tuh selalu bilang, udahlah mulai aja dulu, apa sih, udah takut mau belakangan aja. Jadi kayak aku tuh sekarang setiap kali mau ngelakuin hal baru, aku selalu terngiang suara itu sih di kepalaku. Hai Bun Besti, welcome back di Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, subscribe, dan share semua sosial medianya Bun Lifetime. Episode kali ini aku kedatangan selebgram cantik dan pastinya juga menginspirasi. Langsung aja kita sambut Greta Iren. Hai Iren, apa kabar? Bening sekali loh. Aduh, makasih, kakak juga loh. Bening ya? Iya. Lumayan karena bantuan sinar. Kalau dia pulang kuliah tetap bening. Kalau aku dulu pulang kuliah lecek banget loh. Beda ya. Iren nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau kepoin kehidupan Sejauh kamu dulu apa? ya. Sejauh. Belum udah ngakak-ngakak ya. Aku mau kepoin kehidupan kamu dulu ya. Oke. Kabarnya kamu itu sempat bersekolah di Hungaria. Jauh banget, bener nggak? Bener kok. Berapa lama? Aku dulu sekolah 5 tahun di sana. Sekolah apa? SMA, jadi ngulang lagi gitu. Kok jauh banget? Kenapa? Disuruh orang tua. Sendiri? Sendiri sama Laura dulu awalnya. Berdua? Mm-mm. Sekolah SMA apa? SMA? SMA. 5 tahun di sana berdua. Mm-mm. Kenapa pilihan Hungaria? Karena kan papa orang Hungaria. Oh, tapi ada keluarga di sana. Ada sih, ada keluarga jauh gitu. Berarti kamu umur berapa ya? SMA tuh umur 16. 16. 5 tahun sampai umur 20-an ya? Iya, 20-an, 22. Iya, 22 deh. 22 23 kalau nggak salah. Soalnya waktu itu aku sempet Covid kan. Heeh. Jadi kayak aku lumayan lama juga jadinya di sana. Oh gitu. Ya Allah, jauh banget. Terus kamu akhirnya pindah lagi ke Indonesia kenapa? Apa ada alasan khusus? Karena Laura waktu itu kan sakit, kecelakaan itu. Tadinya tuh aku mau lanjut kuliah di sana. Tapi nggak jadi karena Laura tiba-tiba kecelakaan. Terus ya udah aku pulang dulu, jagain dia dulu gitu. Oh, jadi Laura almarhum pulang duluan ke sini. Kamu masih di sana. Jadi Sekolahnya. kalau aku 5 tahun. Laura tuh waktu itu cuman 2 tahun setengah lah. Terus dia minta pulang, dia nggak kuat. Kenapa? Karena susah banget. Susah ya? Kamu bertahan. Aku bertahan. Aku kekeh, aku nggak mau pulang. Kenapa kamu nggak mau pulang? Jadi waktu itu aku tuh pindah sekolah akunya. Jadi aku bisa pindah sekolah, tapi Laura nggak bisa. Yang aku pas pindah sekolah itu aku dapet yang pakai bahasanya bahasa Inggris. Soalnya kan awalnya kita harus belajar pakai bahasa Hungaria kan. Terus kita kan nggak bisa bahasa Hungaria, jadi susah banget. Oh iya. Gitu. Jadi Tapi Laura minta pulang. kamu bisa nggak akhirnya? Akhirnya bisa. Coba untungnya. dong. Apa ya, bahas apa ya kata-katanya? Apa Yang ayo? perkenalan diri. Aduh, deg-degan banget. Karena bahasanya tuh tidak cantik gitu loh. Nggak apa-apa tahu, makin bagus. Oke. Kalau perkenalan diri, sziasztok, Greta vagyok, egyetemre járok, most 25 éves vagyok, és most csinálunk egy ilyen vlogot, egy podcast. Keren loh. Kayak ngomongan bercanda tapi keren loh. Itu berapa lama belajar bahasa Hungaria? 5 tahun. Ya Allah, Bener-bener lama. Susah full. tapi ya. Susah banget. Nggak ada Susah kata-kata banget. yang familiar gitu kayaknya ya. Ada satu kata yang sama persis artinya, terus sama persis juga mengerti. Di bahasa Hungaria itu mengerti. Jadi mirip. Udah cuma satu itu doang yang aku tahu. Sisanya nggak ada yang Sisanya mirip ya? Gak ada, jauh banget. Iya loh, jauh banget Terlalu tadi. jauh. Tadi kamu ngomong apa? Halo, saya. Halo, nama saya Greta Iren. Terus kayak umur saya 25 tahun. Saya lagi berkuliah. Terus kayak sekarang kita lagi bikin podcast gitu. Oh, ya Allah, serunya. Oh iya, baca lagi bahasa Hungaria ya. Pantesan sulit ya. Nah, kalau sekarang kesibukan kamu apa sih kalau boleh tahu? Aku sekarang sibuk kuliah. Terus aku lagi juga explore perkontenan. Terus kayak ya jalan-jalan aja sih, terus seru-seruan ngurusin Janos Petra setiap hari.
ngurusin rumah lah, inilah ya begitulah. Udah pada gede ada ya? Udah gede banget. Tadi Janus umur berapa? Umur 12 sekarang. 12. Petra umur 10. 10. Iya. Ya Allah udah pada gede. Tadi Janus udah SMP kelas 1 ya? Iya. Petra kelas 5 Kelas SD. 5 SD. Ya Allah udah gede ya. Kemarin kayak masih pada kecil-kecil gitu ya. Duh, pengennya dibalikin lagi sih. Yang masih kayak gembul gitu ya. Lucu ya. Katanya hobi kamu tuh traveling. Lumayan ya, aku suka banget sih jalan-jalan. Iya. Udah ada rencana akan traveling kemana nih? Aku kepengen ke Korea sih. Ih, Kepo seru. banget. Seru ya. Seru. Aku pengen makan. Enak makan dan beli skincare. Iya ya ampun, aku pengen banget ke Korea. Kalau nggak ke Korea, aku lagi pengen ke Hongaria lagi sih. Lagi? Iya, aku pengen pulang kampung sebentaran lah gitu. Berapa lama sebentarnya coba? Sebulan. Ah kan? Tadi aku udah mikir, berarti sebulan nih. Sebentar. Sebulan lah paling. Cuman ya kalau jadwalnya bisa baru. Bisa. Tapi kalau nggak kayaknya nggak jadi sih. Apa sih yang dikangenin dari Hongaria? Aduh, apa ya, suasananya sih Bagus banget ya. bagus banget. Aku belum pernah. Sepi. Kayak apa ya? Karena aku tinggalnya kan di kota kecilnya gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak kemana-mana tuh jalan kaki bisa. Menikmati pemandangan. Iya, kayak pagi-pagi tuh di sana matahari terang, terus kayak ada burung-burung, suara burung-burung. Oh, cantik gitu Bener-bener ya? cantik banget, enak banget. Lingkungannya tuh enak untuk jalan, untuk naik sepeda. Oh. Jadi kayak aku kangen itu rutinitas Suasananya. itunya ya, suasana di sananya itu sih. Tapi kamu kalau traveling lebih seneng yang tempat-tempat tadi tuh sepi, cantik, atau yang kayak kota banget gitu? Kayak tempat-tempat sepi sih. Yang Karena aku cantik. takut nyasar kalau di kota. Kebalik gak sih kalau sepi kayak lebih takut nyasar loh? Biasa itu kalau kota-kota gitu tuh terlalu banyak keluar jalannya gitu loh. Oh iya. Jadi kalau desa tuh pasti kayak satu dah selesai. Aku lebih takut nyasarnya ya. Iya. Lucu banget. Belakangan ini kamu menjadi sorotan media karena menceritakan keluh kesah dan kemarahan kamu kepada seseorang. Apa sih yang membuat kamu semarah itu? Ini kita lihat ininya, story-nya kamu ya. Oke. Aku kesal aja sih karena ngomongnya ngasal banget aja. Jadi kamu bilang seperti ini karena kamu kesal sama seseorang karena ngomongnya ngasal. Kamu tipe orang yang vokal gak sih? Sebenarnya enggak. Enggak. Sebenarnya enggak. Aku tuh karena udah ketumpuk banget kali ya. Dari kemarin berulang-ulang ini itu terus kayak udahlah cukup gitu loh. Kayak silahkan mau eksis tapi nggak usah bawa nama keluarga aja kan. Jadi kamu gedek, jadi ini kamu berani ngomong di sosial media. Biasanya nggak gitu biasanya kamu mah. Biasanya enggak sih, aku sebenarnya santai banget sih orangnya. Iya. Apa kamu Cuman udah kayak gedek? emang lagi kesel mulu aja karena bener-bener kayak dia yang mulai aja gitu. Iya. Oke, ini aku mau ngebahas. Berarti Laura itu kakak kamu ya? Adek. Adik kamu. Berarti kamu kakaknya. Gak apa-apa ya kita membahas ya. Nih, jadi kan kamu udah memperjuangkan keadilan untuk almarhumah adik kamu. Tapi nyatanya tidak sesuai dengan keinginan kamu dan keluarga. Apa kedepannya kamu bakal tetap memperjuangkan keadilan itu atau kayak ya udah deh gitu? Sebenarnya sih kalau ngomongin keadilan kan kayak ya kan udah selesai kan sebenarnya. Cuman yang aku perjuangkan sekarang adalah ketenangan keluarga aku aja sih. Kenapa? Karena ya kalau diusik-usik terus kadang tuh kita jadi yang kayak apaan sih, mau ngapain lagi sih gitu. Masih masa terusik. Masih ngerasa terusik aja sih kitanya. Mungkin akunya kali ya juga, aku ngerasa kayak ih ngapain sih gitu. Mama kamu juga masih terasa terusik. Mama lumayan sih, tapi mama tuh ada pelariannya lah dia tuh. Jadi kayak lebih ini aja. Sedangkan kan kalau kayak gitu tuh biasanya aku yang maju kan. Gitu. Jadi kayak mewakili aja sih akunya gitu. Oke. Nah, apa yang kamu sesali atau kamu sayangkan dari kejadian ini? Sesali sih nggak ada ya, karena aku kayak lumayan belajar banyak banget. Cuman kalau aku bisa nyeselnya banyak banget. Apa? Tapi dari semua itu aku mempelajari sih semua penyesalan aku, kayak aku nyesel banget kayak nggak pulang lebih cepat kali ya, nggak bisa pulang lebih cepat tepatnya tuh. Terus supaya ada lebih banyak waktu kan, waktu itu karena COVID juga sebenarnya. Iya. Terus kayak nyesel aja, harusnya waktu itu aku kekep dianya gitu. Sama kamu diinin terus. Iya, aku gitu. iniin terus. Cuman ya memang masalahnya itu aku susah untuk menyesali hal itu terjadi karena memang di situ posisinya kan aku jauh banget. Iya. Itu Dan emang susah pulang juga kan waktu itu ya? susah pulang. Jadi kayak serba salah Iya. gitu. Jadi kayak kalau aku mau nyesel juga sebenarnya percuma.
Jadi ya aku pelajarin aja dari semua hal yang udah terjadi. Karena udah lewat juga, jadi masalahnya juga buat apa gitu, nggak akan berubah apapun ya. Iya benar. Nah, Iren kepergian Laura kan udah kurang lebih 2 tahun ya? Iya, udah mau ketiga. Mau ketiga? Berarti jalan ke 3 tahun. Apa sih yang kamu rindukan dari sosok Laura? Rindu ininya sih, randomnya dia aja. Kayak Dia apa? kan lucu banget tuh, kadang tuh suka, Ren ayo kita ini yuk gini atau enggak ngapain. Jadi kayak kangen ada apa ya, sahabatnya kali ya. Iya, iya. Soalnya kan kita kan juga umurnya deket banget. Rasanya tuh kayak kembar kadang kita tuh. Beda berapa tahun sih? Setahun doang, 1,5 tahun dikit. Oh, Jadi emang kita tuh deket banget deket umurnya. banget. Terus dulu tuh pas kecil kita berantem mulu. Jadi sekarang pas udah gede kita tuh lagi akrab-akrabnya gitu. Jadi kayak kangen di akrabnya tuh, kayak rasanya kayak perasaan baru akrab deh sekarang gitu. Lagi deket-deketnya banget. Di umur-umur lagi udah bisa kayak deket main bareng dan segala macam bareng-bareng gitu ya. Bisa cerita-cerita bareng kan. Curhat-curhat Iya. bareng. Terus kayak kalau aku tuh jujur aja, kayak aku satu-satunya orang yang aku percaya itu cuma dia doang. Aku mau ngomong sejahat apapun, kayak mau ngejulit siapapun, Ke aku dia percayanya ke dia doang. Karena aku yakin dia gak akan comel gitu. Dia gak pernah comel soalnya. Jadi kamu sepercaya itu sama dia. Jadi kayak satu-satunya teman yang bisa kamu percaya gitu ya. Next ini ada video. Berarti kamu juga sedekat itu dan sering curhat ke Laura. Apapun kamu Sering. ceritain ke Laura dulu. Begitupun dengan Laura ke kamu. Iya. Sering sih. Kita berdua benar-benar belajar dari satu sama lain sih. Kayak banyak banget insights dia tuh yang, ini anak pinter banget lah gitu. Contohnya apa misalnya yang kamu ingat? Aku paling inget ini sih, kayak aku tuh kan orangnya takutan. Aku takut untuk mencoba hal baru, takut untuk memulai lah. Dan Laura tuh selalu bilang, udahlah mulai aja dulu, apa sih, udah takut mau belakangan aja. Jadi kayak aku tuh sekarang setiap kali mau ngelakuin hal baru, aku selalu terngiang suara itu sih di kepala aku, kayak udahlah coba aja dulu, siapa tahu bisa gitu. Membuat kamu lebih berani lagi untuk mencoba hal baru gitu ya. Iya sih, itu sih yang kayak aku benar-benar tanam dan aku bakalan inget terus setiap hari gitu. Berarti nasihat apa yang paling kamu ingat dari Laura sampai saat ini? Yang aku ambil setiap hari tuh kayak, salah satunya tuh kayak itu, untuk berani selalu mencoba meskipun gagal, kata dia juga ya udah nggak apa-apa lah, lanjut aja lagi gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Terus kayaknya tuh ininya dia sih, kayak semangatnya dia. Jadi dia tuh selalu yang hal-hal yang seharusnya dibikin sedih sama dia tuh dijadiin lucu aja. Gimana misalnya? Kayak ya banyak banget kan kalau di Instagram tuh kayak dia tuh kan waktu itu lumpuh, tapi sama dia tuh dibikin bahan-bahan bercandaan aja gitu loh. Jadi kayak aku ngeliatnya tuh dari situ, kayak kadang kalau hidup kita lagi jatuh-jatuhnya, terpuruk-puruknya, satu-satunya yang bisa kita lakukan, salah satu yang bisa kita lakukan tuh kayak ketawa aja gitu loh. Iya, dia kayaknya orangnya, kalau aku lihat gitu waktu itu, kayaknya apapun kayak dibikin ngakak Have fun. aja Iya, gitu ya. benar-benar. Karena katanya kalau dibikin stres nanti jadinya malah gila. Makin stres. Makin stres, makin sakit. Jadi udahlah, dibawa lucu aja hidup gitu. Kamu gimana tuh nanggepinnya? Aku Pasti setuju kan banget sih. perasaan kan pasti kamu kan dalam hati pasti kayak sedih banget tapi gitu. dia bisa banget sih ngebawa supaya suasananya tuh jadi nggak murung gitu loh. Jadi suasananya tetap cheerful aja gitu. Ya Allah. Nih, ini kan mau ada project film baru ya yang akan tayang dalam waktu dekat. Ya kayak sebulanan lagi kali ya, sebulan lebih lagi. Gimana sih penilaian kamu soal pemain dan dari trailernya? Menurutku pemainnya on point banget. Keren banget. Kayak aku kan juga waktu itu sempat bantuin mereka juga kan, ngasih insights tentang karakternya itu. Kita benar-benar latihan setiap hari, dan aku pas ngelihat trailernya tuh benar-benar kayak wah, nangis. Aku nangis sih sebenarnya. Iyalah pasti. Benar-benar nangis, kayak aduh ini fix bagus banget sih. Kamu berarti benar-benar ikut berkecimpung di situ dong ya? Ikut. Aku merhatiin banget sih, lumayan kayak karena mereka tuh juga open banget ke kita gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kita nggak suka, mereka, kamu ada yang nggak suka nggak? Mau diganti aja nggak? Jadi mereka benar-benar baik melibatkan banget. kamu banget. Gitu. Jadi aku juga yang kayak nyaman banget kalau mau
kayaknya gini nggak bagus deh, boleh nggak kalau kita ganti gini. Jadi mereka benar-benar Open banget. open banget, iya. Nggak Terus sabar. kayak karakternya juga aku juga jadi deket sama Oh iya? iya sama Amandanya, sama Karissa, semuanya sih kayak aku ngerasa jadi kayak ada apa ya? Keluarga baru kali ya? Iya. Kayak menemukan bonding baru juga kali ya kamu ya. Iya, seru banget sih. Berapa lama kamu apa ya ikut ngurusin project ini? Waduh, lumayan sih, lumayan lama dari awal dari Mm-mm. reading sampai proses syuting aku ikut beberapa kali sesempatnya aku ikutin gitu, aku samperin terus kayak kadang tuh kan suka pada nanya ini bener nggak ya kayak gini karena bahkan artisnya pun mereka tuh kayak gak mau ngecewain aku gitu loh. Iya. Dan itu lucu banget, sweet banget menurut aku karena mereka sampai kayak Iran itu tadi bagus nggak ya? Menurut kamu gimana? Pas nggak ya gitu? Iya, dia kayak baik banget. Padahal kan menurutku kayak ya kan ini kan drama ya, jadi kan seharusnya sebebasnya aja, sebebas dari yang mereka diarahkan aja gitu kan. Tapi mereka tetap nge-consider perasaan aku juga gitu loh. Iya, Itu iya. baik banget sih menurutku, keren banget. Aku ngeliat trailernya kemarin sempet kayak pengen nonton banget juga. Iya, Pas nanti liat, nonton oh ya. ini, Ntar datang ya. mau Iya. nonton nanti. Lihat, ini kayaknya bagus nih gitu. Walaupun pasti akan sedih juga, pasti banyak orang yang bercurah air mata nonton film itu gitu. Kayaknya siapin tisu sih. Iya loh, menurut aku siapin tisu bener loh. Siapin tisu loh. Selain Laura, kamu juga memiliki 2 adik yang lucu dan menggemaskan. Tadi, nih kita lihat ada videonya. Hai semuanya, hari ini kita mau ASMR. Kita mulai dari Janos. So ini padahal bener-bener kayak nggak jelas banget tapi kita ngakak aja. Ngakak-ngakak ya? Ini tiap hari kayak gitu, ngakak-ngakak gitu. Hampir setiap hari sih kayak ada aja yang di ngakakin gitu. Tapi ketawanya Petra kayak ini banget ya, nular banget ya. Wah, gitu ya. Iya. Dia Bikin lucu banget kita sih. pengen ketawa juga gitu. Dan masih kayak, gue masih minum ya. Iya. Ini Lucu udah banget. lama lagi. Udah lama, Kayaknya udah tahun lalu deh. tahun lalu. Soalnya Janos udah berubah banget sekarang. Masa? Udah gede dia. Udah gede. Ya ampun, lucu banget sih. Udah tinggi banget, udah ngelebihin aku tingginya. Hah, serius? Hah? Iya. Oh, Jadi iya, kayak sama dia tadi sudah tingginya dia. tidak lucu lagi, udah mau mulai Udah mulai Cool, dewasa. cool. Udah mulai cool. ya mulai cool ganteng gitu lah. Oh, soalnya udah berubah gitu ya. Iya, udah puber Udah kan. kayak, "Oh, jangan gitu ya." Iya, jangan deket-deket aku. Kalau jalan nggak mau pegangan tangan. Serius? Iya, maunya di depan. Lucu banget. Berarti mereka sekarang tuh tadi udah dibahas ya umurnya tadi berapa? Yang satu SMP, kelas 1, satu kelas 5 SD. Udah pada gede-gede. Nah, setelah kurang lebih mau 3 tahun kepergian Laura, mereka masih suka nanyain gak sih? Kayaknya mereka udah ngerti sih. Ya udah ngerti. Udah ngerti. Mereka nggak nanyain tentang kayak Lauranya kemana atau gimana-gimana gitu. Tapi mereka lebih ke yang nanyanya tuh kadang suka kayak dulu kita sering kayak gini loh sama Laura gitu loh. Jadi kayak nanya kenangan-kenangan yang pernah mereka laluin bareng Laura. Terus kadang tuh mereka masih kayak aku mau deh kayak gitu lagi. Aku kangen deh gitu. Ya Allah, lucu banget. Ya jadi masih suka yang kepikiran aja sama memori-memorinya mereka itu kan. Karena kan waktu itu Laura lebih duluan di Indonesia tuh. Iya. Jadi lebih banyak tuh mereka Barengannya. bondingnya. Iya gitu. Berarti pas Laura meninggal Janus umur berapa ya sama Petra ya? Waduh, 3 tahun yang lalu berarti 9 ya? 9 8. sama ya udah pada ngerti semua ya. Iya. Udah Petra pada- doang sih yang belum ngerti waktu itu. Petra waktu itu kayaknya masih 6 apa 7 gitu. Oh iya. Tapi Soalnya Laura kan meninggalnya Desember. Jadi Janos tuh ulang tahunnya Desember. Jadi kayak aku suka ke mix itu. Ya Laura kan 15, Janos tuh 23-nya. 3 Januarinya Petra. Jadi benar-benar seminggu sebelum Janos ulang tahun Laura meninggal. Ya Gitu. Jadi aku suka ngeblank gitu lah. Iyalah pasti ya Allah. Sekarang Janus lagi suka ngapain? Main game. Dia tuh main game mulu. Gak Allah. mau, gak terlalu apa ya berinteraksi. Masih malu kali ya. Lagi proses-proses puber ke ya teenager lah. Kayak aku pun ingat dulu aku masih teenager, gengsinya ada banget kan. Jadi ya itu, dia pasti ke aku cuma kalau buat makan doang. Tetap suka makan. Tetap masih makan. Terus kayak
Atau enggak kalau dia lagi bosan banget baru dia minta jalan-jalan yuk Iren gitu. Ya Allah, kok lucu banget. Iya. Kalau Petra harus suka apa? Kalau Petra tuh lagi suka ini pernak-pernik gitu loh. Oh, Cewek perintil-perintil. kan. Jadi kayak bikin gelang, bikin kalung. Oh, ya Dia ampun. lucu banget sih. Petra tuh artsy banget anaknya. Oh, Jadi, iya? iya ntar kayak dia ngelukis. Oh, Ya, gemes. dia lucu-lucu. Tapi Petra sama Janos apa misalnya mereka suka berantem nggak? suka. Kalau Suka. karena Janos tuh suka isengin Petra. Jadi kayak aku pun kadang stres banget kalau Janos sudah ngisengin Petra tuh. Karena Petra tuh cengeng. Tapi lucu sih karena kadang jadi kayak keingat almarhum kan. Heeh. Keingat Lauranya kalau dia tuh dulu suka kayak gitu. Oh iya. Tapi Jadi kamu kayak ya udahlah. gimana? Ke mereka suka galak nggak? Aku galak sih. Kamu kalau galak? Galak. Ya Aries memang suka seperti itu ya. Betul. Aku tuh kadang kayak malah galakan aku dibandingin mama gitu. Iya kan? Karena Takut nggak kayak- mereka? Takut nggak mereka? Takut. Takut nggak berani. Enggak. Kayak Janus nih kalau kan dia lagi malu-malunya tuh gengsi-gengsinya. Kalau lagi di sekolah gitu, Janus pegang tangan Iren. Wah, baru tuh dia langsung. Mau? Ya, tapi rada jauh gitu. Emang kalau biasa nggak mau? Nggak mau, dia pasti jalan duluan cepet-cepet ke mobil. Cuma kan kadang kan kita kan harus nyebrang gitu kan. Jadi aku harus pegangin tangan dia. udah tinggal. Udah mulai malu dia dipegang sama kakaknya ya? Iya. Udah gengsi kayak jangan pegang. Terus aku bilang aja kadang tuh kayak Janos, kamu tau gak sih banyak yang banyak loh yang mau gandeng tangan Iren, kayak cantik nih, aku gituin aja. Terus dia gimana? Terus dia cuma diam dong kayak ngeliatin aku gitu. Iseng juga lagi ya, sama-sama iseng Iya, ya. karena kadang kayak kamu tuh bangga loh harusnya. Kakaknya juga iseng sama. Sering sih aku kayak kadang kalau di depan temen-temennya peluk nggak? Terus dia gimana, marah? Enggak sih, dia paling peluk gitu dah. Kalau enggak, kakak gue marah nih, ngamuk hari satu ini, Ntar nggak bahaya. dikasih makan. Iya. Nah, pikirannya makanan. Iya betul. Nah, untuk sekarang kan Jana sama Petra tuh hanya mendapatkan arahan dari kamu dan mama. Apa aja hal yang udah kamu ajarkan kepada mereka? Mungkin kalau ke Jana soal leadership atau apa sebagai laki-laki gitu. Apa ya, kalau ke Janos sih aku memang lumayan lebih keras sedikit lah, karena dia laki kan, dan kalau menurutku laki itu harus disiplin banget. Cuman untungnya Janos baik banget sih anaknya. Nurut Dia ya? nurut banget orangnya. Jadi kayak dia tuh setiap pagi, dulu aku sering bilang kayak setiap pagi tuh harus bangun langsung rapin kasur, minum air putih, langsung ke toilet, bersihin muka, sikat gigi. Jadi dia sekarang setiap pagi udah mulai rutinitasnya kayak gitu. Ngikutin, karena aku pun juga kayak gitu kan. Jadi aku ngasih contoh dulu ke dia, nih Nos kayak gini Nos, jadi kamu harus kayak gini. Terus dia sekarang mulai kayak gitu. Terus sekarang tuh kayak mulai aku suruh rapiin kamar harus sendiri, nggak boleh Mbak yang ngerapiin. Jadi aku mulai daily chores-nya dia harus sudah punya rutinitas sendiri, dan dia harus tahu apa yang kewajiban yang harus dia lakukan di rumah itu kan. Terus kayak aku lagi mencoba untuk bikin dia tuh kayak, karena kan buang sampah itu urusan dia, urusan laki. Maksudnya kayak aku yang kayak setidaknya ngurangin pekerjaan aku kasih ke dia. Jadi gitu sih. Karena belajar lagi lah. Karena kan di rumah cuman kita doang kan berempat. Iya. Sedangkan kalau Petra kan masih terlalu kecil, jadi Petra aku kasihnya yang masih seumuran, yang secocok umurnya dia aja. Yang ringan-ringan aja. Tapi kalau Janos udah mulai aku suruh kayak ini itu. Tapi dia udah bisa sih kayak bikinin aku mie. Ya Allah. Pemanfaatan. Bikinin aku mie gitu. Tapi mereka tuh baik banget guys. Kenapa? Baik banget. Mereka tuh kalau aku suruh, mereka malah berebutan siapa. Kayak misalkan karena mereka gak tahu, mereka kayak sayang banget aja sih. Kok lucu banget malah berebutan. Berebutan mereka tuh lucu banget. Kayak misalkan aku aus banget nih, botol minum aku habis. Aku minta tolong dong isiin air minum. Aku aja Iren, aku aja. Oh, berebutan tuh mereka. Kok lucu banget bisa begitu? Gak tahu. Bikin mie dia bisa. Bikin mie aku, dan mereka tuh nggak pernah protes. Jam misalkan nih jam 9 malam nih harusnya mereka tidur. Mas Iren capek banget, kamu mau nggak bikinin Iren mie? Ya udah boleh, mie-nya di mana? Pasti bikinin. Nggak pernah ngomong nggak mau gitu? Nggak, mereka nggak pernah. Aku suruh apapun mereka nggak pernah kayak aku nggak mau ah. Lucu pernah banget, sih. baik banget. Baik sih mereka, baik Ya banget. Allah. Aku didik. Tips and triknya di bawah sini. Aku didik agak nurut sama aku. Betul. Gitu ya. Apa sih tapi tantangannya kamu apa ya mendidik adik-adik kamu ini perempuan dan laki-laki?
karena aku nggak pernah punya adik laki kali ya. Jadi aku kadang takutnya dia tuh terlalu lenje gitu loh. Oke. Kadang aku takutnya dia tuh gak tahu kalau laki tuh harusnya kayak gitu. Karena aku tuh kalau aku maunya Janos tuh maskulin lah. Maksudnya aku mau dia tuh kayak dia bertanggung jawab, bisa memimpin, dia tahu cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Iya. Jadi kayak aku mau mulai mengimplementasikan itu di kehidupannya dia gitu sih. Jadi sebisa mungkin aku bikin dia tuh jadi gentleman lah gitu. Oke. Kalau kakak mendidik adiknya kayak gimana? Aku mendidik adik aku. Sesama Aries paham dong. Oh ya. Apa adanya kalau aku mendidiknya. Betul. Kayak kalau aku suka nggak suka. Kadang-kadang sama nih tolong. Iya banget lagi. Tolong dong bawain barang ini berat banget gitu. Kadang aku gendong aku capek banget gitu. Kayak lebih bukan mendidik ya, lebih ke ngerjain sebenarnya kalau aku ya. Kayak biar dia ini mau gak nih adek gue Sama lagi. ya kan kalau emang dia mau sengaja Berarti mau sayang. aja berarti sayang sebenarnya gitu doang sebenarnya mah nggak capek-capek banget cuman caper aja pengen tahu nih Betul orang lagi. anak ngikutin nggak nih apa yang gue mau tuh sama jawaban kita emang Arya suka ngetes Adanya nurut gak tapi? adanya tergantung kalau disuruh-suruh dia nurut misalnya kemarin anak aku minta anterin ke minimart gitu ya aduh ibu malas banget nyetir gitu ada bapak chat nggak ada temenin aku dulu nih ke minimarket yo bagus gitu kalau disuruh-suruh dia mau kalau kayak gitu dia nurut tapi kan harus kayak gitu Benar, jadi kan benar. kakak tuh merasa terbantu ya Benar, ya kan itulah cara mendidik aku lebih ke ngerjain Tapi dari kayak gitu pun juga jadi bonding time gak sih? Kayak Iya. pergi berduaan aja karena menurutku kadang hal-hal simple kayak gitu tuh penting. iya benar Gak cuman benar. kayak jalan-jalannya doang, Iya. tapi yang dilakukan setiap hari rutinitas terus-menerus itu justru yang bakalan ketanam ke mereka kan. iya kalau ngobrol-ngobrol kecil Iya, kadang tuh aku kayak setiap malam tuh pasti sebelum tidur ngobrol dulu. Nas, kamu hari ini gimana di lucu sekolah? banget. Iya, supaya aku mau tahu mereka tuh di sekolah kayak gimana perkembangannya, supaya mereka nggak ngerasa sendirian kan. iya Apalagi kalau lagi puber-pubernya tuh pasti menjauh dari keluarga gitu-gitu kan. Iya. Kadang kan anak kan bandel-bandelnya tuh pas puber kan. iya benar Jadi aku kayak ngobrol sama mereka, terus kayak sebisa mungkin mereka tuh bisa mau masalahnya seberat apapun, separah apapun, mereka tuh bisa datang ke aku gitu loh. Kayak Bener. amit-amit nanti mereka kenapa-napa, aku malah nggak mau mereka sembunyi. iya benar Jadi kayak sebisa mungkin mereka tuh kayak menjaga kepercayaan open gimana banget. caranya tuh Aku tuh kalau misalkan nih mereka ngasih tahu ke aku sesuatu, terus mereka bilang tapi Iren aja ya yang tahu, jangan bilang-bilang gitu. Itu aku nggak akan bilang ke siapapun, termasuk mama. Kamu menjaga kepercayaannya dia Karena aku benar-benar harus menjaga kepercayaannya dia gitu. Oh. Karena aku nggak mau nanti kalau nanti mereka tuh yang kayak Iren mah nanti dikasih tahu ke mama gitu. iya nggak percaya lagi Karena dulu aku pun ke Laura kayak gitu. Jadi kita bikin perjanjian. Oh kalau iya? sesama adik tuh tidak ada yang boleh ngasih tahu ke orang tua gitu. aku lucu tapi Itu pas udah kompak gede, pas banget. kecil mah kita berantem berantem. oh gitu Bener-bener kucing dan anjing, bener-bener. Wah parah banget kita tuh dulu. oh gitu kalian dekat juga kali umurnya ya Deket, iya kita tuh terlalu deket. Jadi apa-apa Laura nih ngikutin. kayak apa sih gak ada gitu-gitu Iya, sampai akhirnya jadinya kayak ikut dong lau. Setelah itu baru kita bikin perjanjiannya, udah lu ikut tapi jangan gini ya. banyak perjanjian hitam di atas putih ya Betul. tapi kalau mama suka nggak sih ke kamu kayak Ren tolongin dong misalnya Janos kayak gini-gini tolong deh kamu kasih tahu deh gitu Sering banget mama Sering? tuh, karena kayaknya mama tuh memang mama tuh nggak mau dianggap sebagai ibu yang ngekang kali ya. Karena kan beda persepsinya di antara kakak dan ibu kan. Betul. Gitu. Jadi kayaknya mama tuh lebih mending udah kamu aja lah Ren yang itu. Karena mereka juga lebih takut sama aku. iya Dari terbaca sih awal. terbayang Jadi kayak, Aries ya Jadi kayak mereka tuh yang kayak udah lah Ren kamu aja. Mama aku tuh udah kamu aja Ren, kamu aja deh yang marahin. Kecuali kayak udah parah banget, aku tuh pasti kayak yang mama udah deh, mama aja udah turun tangan dah. mama yang maju deh gitu Iya. ngomong-ngomong soal mama aku mau kepoin kedekatan kamu sama mama tercinta kita lihat TBH News berikut tapi menurut kamu tuh mama orangnya seperti apa sih Nyantai banget banget dia sih, benar-benar kayak terlalu santai juga sih kadang. suka Cuman marah-marah nggak enggak, dia tuh Bukan marah-marah tipe- cuman kalau kayak rumah berantakan aja. bukan tipe ibu yang dikit-dikit marah gitu ya Enggak, dia tuh menghindari banget marah-marah karena dia tuh
kan dari kemarin kan kita stres banget ya bertahun-tahun tuh. Jadi kita tuh sekarang kayak coba untuk lebih chill, Ya. lebih relax, dikurangin marah-marahnya. Udah habis energi ya kemarin ya. Abis banget energi kita tuh. Jadi kita mulai yang sebisa mungkin kayak kalau nggak perlu marah nggak usah lah. Udah deh, yuk relax yuk gitu ya. Iya, Nggak usah iya, terlalu iya. banyak Mama tuh marah. lebih calm kayak gitunya sih. Kayak Oke. ya udahlah, sabar aja lah. Ya udahlah kita gini aja gitu. Udah habis energi ya kemarin jadi Hmm. udah deh yang nggak perlu terlalu dimarahin. Udah deh. Ya, nggak sedangkan apa-apa. Aries kan apinya membara. Nah, itu. Hmm. Apa gitu umur-umur Aku aja di umur berapa baru agak Oh iya ya. Aduh. ya paling baru kayak 3 tahun kebelakangan lah. Lama banget. Lama banget. Tapi kan kalau Aries emang harus ada yang ngalamin gitu. Iya, iya, Kalau iya. enggak gitu terus. Iya makanya takutnya ntar udah keriput duluan kan tuh. Jangan deh. Jangan. Takut stres juga. Iya benar. Jadi kayak udahlah nggak usah marah-marah lah. Chill. Tapi kamu sama mama suka curhat nggak? Sama mama curhat sedikit-sedikit sih, tapi nggak sebanyak itu kayaknya. Di filter lagi ya? Iyalah, aku filter sih, karena kan kadang ada beberapa yang gak sepantasnya aja sih. Kayak nggak usah ceritain deh ke mama gitu ya. Terus kayak kalau aku tuh personally juga gengsian. Oh ya. Jadi kayak aku ke orang yang lebih tua tuh udah pasti gengsi banget. Kayak apa misalnya? Kayak ya pokoknya kayak percintaan gitu-gitu aku tuh gengsi. Terus kayak kalau ada masalah tuh aku pasti mendem. Oh iya. Iya, aku tipenya mendem malah. Kok aku Aku enggak ya? ceritanya ke teman-teman. Oh iya, tapi Jadi- tetap cerita kan? Ya, aku tetap cerita tapi ke teman-teman tertentu aja. Oke. Kalau dulu kan ada Laura kan, cuma sekarang kayak aku lebih banyak ke teman-teman. Terus kayak enggak sih, aku nggak terlalu ini banget cerita-cerita. Kadang dia suka kepo. Nanya. Cuman nanya dia tuh suka kayak bahkan sampai nanyain teman-teman aku. Dia tuh orangnya kepo banget. Serius? Dia tuh kepo itu. Tanyain teman-teman kamu Iya. gimana gitu. Kalau kayak teman-teman aku pada ke rumah, Iren tuh gimana sih? Terus tapi kan teman-teman aku sudah ini ya, mereka kan tahu untuk tutup mulut. Batasannya di mana Iya, ya? iya. Temen-temen aku cuman kayak enggak biasa aja mainnya sama kita gitu-gitu aja. Seru banget. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal keluarga kamu. Sekarang kalau kamu sendiri gimana caranya bisa bertahan dan menguatkan diri sendiri untuk menghadapi semuanya? Sekarang tuh aku jadi lebih sering ini journaling. Oh iya? Ya, aku kayak baru tahun ini sih baru mulai. Mm-mm. Dan aku kayak nyesel banget kenapa nggak dari tahun kemarin karena kayak ternyata ngebantu banget Misalnya gitu. gimana? Jadi aku tuh kan dulu aku ceritanya ke Laura. Heeh. Jadi aku tuh sekarang journaling gitu. Aku ada satu buku. Terus di situ tuh kayak surat-surat yang aku pengen ceritain ke Laura aja. Gitu loh. Jadi kayak misalkan ada hal-hal yang aku nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Aku nggak bisa cerita ke mama, ke siapapun lah, ke teman-teman aku. Mungkin bahkan aku juga nggak pantas untuk aku ceritain ke mereka gitu loh. Karena kan itu kan beban kan kadang ceritanya betul. gitu. Jadi kayak ya udah aku tulis aja di buku. Wah itu abis itu langsung plong jadi enak banget. Serius? Ya jadi aku sekarang kalau ada masalah pasti ada di buku itu. Jadi kalau Dia aku nulis. amit-amit kenapa-napa tolong dibakar buku itu. Karena semuanya ada di situ. Iya guys, aku takut. Semuanya dia curahkan ke buku itu. Oh mungkin itu bisa membantu juga para bestie nih kalau misalnya ada suatu hal yang terjadi pada diri kita tapi kita nggak bisa ngomong sama orang karena kan ada orang juga yang nggak bisa ngomong sama orang yang nggak terbiasa curhat sama orang. Mungkin bisa journaling kayak Iren kayak nulis tuh kayak hari ini gila gue kesel babis bis Oh, iya gitu tuh. ya kan kayak kenapa sih dia kayak gini gitu. Sampai kayak kebun binatang disebut semua. Dikeluarin semua isi Wah, hati ya. benar-benar aku kalau marah sampai nangis semua aku tulis di situ. Sambil nulis tetap. Iya, karena aku kan beberapa masalah aku nggak perlu solusi. Ya, Aku benar. cuma perlu untuk didengerin. Ya benar Jadi keluarin. aku keluarinnya di situ. Kecuali kalau aku butuh solusi, aku pasti lama-kelamaan aku akan coba cari ke teman gitu-gitu Oke, sih. kalau cuma ngeluarin cuma itu pengen meluap-luap aja ke journaling kalau butuh solusi baru ke orang lain Iya, gitu cuman kan ya. kalau Aries kan butuhnya cuma untuk meluapkan apinya aja Betul. kan. Kadang solusi kita bisa cari sendiri. Iya, karena juga tahu sebenarnya apa. Iya, betul. Ya kan, cuma pengen dikeluarin Cuma aja semuanya gitu. Cuma pengen kesel aja. Iya, cuma pengen marah-marah aja, ya kan? Biar kayak semua itu Benar. plong ya. Benar banget. Nah, sebagai anak pertama nih dan sebagai kakak, apa yang menjadi kekhawatiran kamu sampai saat ini? Aku khawatir kalau ninggalin keluargaku sih. Kayak misalkan nanti kan aku kan pasti nanti akan punya keluarga sendiri tuh. Aku kepikiran sih kayak nanti mereka gimana gitu loh.
Iya, karena adik kamu juga masih kecil-kecil. Kayak meskipun di masa depan nanti gitu, misalkan aku baru punya keluarga lagi, tapi tetap aja aku pasti kayak kepikiran banget karena kan aku ngerasanya udah deket banget kan, dan aku Iya. nggak mau ngelepasin itu karena aku takut nanti mereka di kedepannya gimana gitu loh. Kayak aku takut nanti mereka tuh kayak ngerasa akunya malah jauh gitu. Iya, dan kamu juga sekarang kayak bisa dibilang kamu tuh kayak kepala keluarga juga ya. Iya sih, Iya lumayan kan? sih. Kamu Iya, kayak iya. kayak take care of everything juga gitu. Take care of everything, everyone. Iya kan? Iya. Apa rasanya buat kamu? Oh, capek banget sih. Capek banget. Capek banget. Cuman kayak ya aku sih jalanin aja lah. Pernah Karena- nggak kalian ngerasa, duh gue capek banget, aduh udah deh gue Oh, gitu. sering. Nah, itulah jurnal itu di situ. Oh, sering? Sering banget, sering. Aku setiap malam sih nulis. Serius? Iya. Jadi kayak hari ini ngapain aja nih? Ini yang bikin gue kesel nih hari ini. Karena kamu juga kan kuliah, maksudnya menjalankan hidup kamu sendiri dengan kamu memikirkan keluarga kamu juga gitu kan. Betul. Nah, itu Jadi kan kayak nggak mudah harus dong menurut kamu. dua-duanya diseimbangin kan. Dan aku juga Diseimbangin. masih ada mau main gitu loh. Iya, makanya butuh Itu waktu buat sih. diri sendiri juga, ya kan. Tapi kamu juga mikirin keluarga dengan, ya sekarang kamu yang sayang mama, kamu lah yang paling tua yang Iya. take over gitu maksudnya kan di keluarga kamu gitu. Iya. Jadi kayak sebisa mungkin kayak aku ini sih time managementnya sih yang harus benar-benar bagus banget. Kemarin aku saking fullnya, Hah? aku sampai sakit. Jadi kayak Serius? wah iya aku sakit sebulan lah hampir. Hah? Aku Sakit DBD apa? tipes kemarin. Ya Jadi Allah, lama banget. lama Recovery-nya juga banget. lama kan. Ini baru mulai beraktivitas lagi baru sekarang. Ya harus time management sama-sama emotional management juga Iya. ya. Aduh itu betul. Iya Itu yang kan? paling penting. Ya kan? Karena kan capek, tapi kalau di rumah juga harus ada adik, ada mama. Benar. Terus aku gitu. nggak mau kayak pulang-pulang tuh bete yang dimarahin adik-adik. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Nggak mau pelampiasan adik-adik Enggak, gitu ya. Aku sangat anti banget sih mereka dijadikan pelampiasan itu gitu. Tapi kamu ngerasa gak sih di umur kamu sekarang ini kamu lebih dewasa dibanding teman-teman kamu? Ada nggak kamu ngerasa gitu? Atau ada orang ngomong sama kamu nggak? Ada sih ya sih beberapa orang suka Iya kan? ngomong. Ngerasa banget karena kayak ya mereka kan gak harus ngelewatin apa yang aku lewatin kan. Iya benar. Cuman kan kayak aku kalau kayak gitu ya gimana ya? Jalan hidup aja sih. Karena udah takdir, udah terima aja. Karena aku mau ngapain juga nggak akan berubah kan? Nggak ada yang bisa aku rubah gitu loh. Iya. Terus mau aku ngedumel, mau aku marah-marah, mau aku kayak sebisa mungkin ih kenapa sih gitu, nggak ada baiknya gitu loh. Benar. Jadi kayak mending ya udah di kedepannya bisa apa yang lebih baik itu yang dijalanin gitu. Yang ke belakang kemarin dijadiin pelajaran Terus aja. kayak kalau kayak dibanding-bandingin sih kayak iri mah ada lah pasti irinya ya. Karena kan kayak dia enak banget ya. Iya ada gitunya ya. Ada gitunya. Cuman kayak tapi gini juga enak kok, kayak gimana ya? Ada plus dan minusnya lah di setiap situasi itu. Bersyukur juga lah ya apa yang Jadi kamu kayak lalui tetap. kalau kita nggak bersyukur itu sih yang bikin susah. Benar. Kadang tuh kayak kita di satu situasi yang kalau misalkan kita nggak bersyukur jadinya susah maju. Jadi kadang tuh emang harus udah syukurin aja, lihat apa yang bagusnya, terus kayak dari bagus itu kita bisa bikin lebih banyak yang lebih bagusnya lagi gitu loh. Iya benar. Tapi kan Gitu. untuk posisi kamu dan apa yang kamu lalui itu nggak mudah untuk bersyukur ya kalau menurut aku. Iya. Misalnya berat banget gitu. Berat pasti. sih, berat banget sih. Cuman kayak sebisa mungkin aja kayak hal-hal kecil sih. Aku bersyukur. Kayak aku tuh kadang setiap hari tuh pasti sebelum tidur atau enggak setelah bangun tidur kayak aku tuh pasti kayak aku bersyukur hari ini aku masih dikasih hidup. Terus kayak pasti ada kayak 5 hal yang aku syukurin gitu lah. Jadi aku sebut Oh oke, itu setelah untuk bangun tidur. afirmasi sendiri aja sih. Jadi kayak aku bersyukur aku hari ini bisa hidup. Aku bersyukur hari ini aku bisa makan enak. Aku bersyukur hari ini aku bisa ketemu Janas Petra gitu-gitu aja. Itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya sepele tapi itu yang patut kita syukuri gitu kan. Benar. Gitu kayak misalkan kayak dari Laura aja tuh kemarin aku belajar banyak banget. Kayak Laura kan waktu itu nggak bisa gerak kan, lumpuh. Dari itu tuh aku kadang tuh setiap hari tuh kayak aku bersyukur masih dikasih kesehatan, aku bersyukur masih bisa diberikan kekuatan setiap harinya gitu. Jadi itu sih yang bikin maju aja. Udah. Tapi mungkin hal itu juga kamu jadi bikin kamu lebih bersyukur lagi karena kamu udah melewati hal yang berat banget ya. Benar. Jadi kayak ya udah itu udah di masa lalu. Sekarang kan kita harus fokus ke depan, apa yang bisa disyukuri di masa depan gitu. Aku aja kayak kuliah aja tuh setiap hari aku bersyukur banget aku bisa kuliah. Karena kan Iya. banyak banget yang nggak bisa kuliah kan. Benar. Sedangkan kayak aku bisa kuliah aja tuh aku ngerasa itu privilege aku gitu. Betul. Ya tapi bagus kamu mengambil semua itu dengan bersyukur. Mungkin untuk bestie-bestie juga mungkin bisa jadi apa ya?
masukan yang bagus juga kalau kita harus bersyukur di setiap langkah kita. Itu kayak Iren udah melalui hal banyak yang berat buat dia tapi tetap nggak lemah untuk bersyukur. Iya. Susah sih, aku nggak akan bilang ini gampang Iya, ya. iya. Aku pun kayaknya baru tahun ini yang aku kayak bisa bener-bener ngerasain gitu loh, yang kayak bener-bener oh ya, iya. Baru tahun ini bener-bener yang ngerasa lega banget gitu kan. Jadi kayak tahun-tahun kemarin pun aku juga masih belajar. Emang pembelajaran aja sih. Dan kayak Proses. dulu tuh aku kuncinya sehari per hari aja. Jadi kalau kita lagi ngerasain harinya berat atau masalahnya berat, aku selalu ngomong kayak udah jalanin hari per hari, besok pasti lebih baik gitu aja. Jadi kayak kalau misalkan besok nggak lebih baik ya udah ada besoknya lagi. Iya, benar, terus berusaha untuk lebih baik lagi ya. Jadi kayak ya udahlah sebisa mungkin kayak gitu. Karena kalau kita cuman misalkan kita ada masalah terus kita cuman gerutu, nggak ada baiknya. Iya, benar. Ngegerutu doang atau kayak kita nggak keluar dari situasi atau dari masalah itu kan sama aja gitu. Nggak membantu juga gitu ya. Oke, sekarang aku mau challenge kamu untuk jawab pertanyaan siapa yang paling antara Janos, Petra, dan Mama, oke? Oke. Oke, kita mulai. Siapa yang paling emosian? Siapa yang paling cerewet? Antara Petra atau nggak aku sih. Kalau aku karena emosian jadi cerewet. Nyanyi gitu ya? Iya ya. Tapi kalau Petra kebawel aja. Oh, di bawah ya? Ngoceh mulu. Lucu banget. Siapa yang paling posesif? Aku posesif. Siapa yang paling boros? Petra. Apa dia borosnya apa? Dia tuh kayak bener-bener baru masuk satu toko harus ada satu barang yang dia beli. Kalau enggak kayaknya enggak afdol gitu. Iya. Kayak Ya perintilan aja kecil, tapi ntar kecil-kecil jadinya gunungnya. Iya bener ya, kalau perintilan enggak kerasa ya. Iya, kelihatannya kayak Allah. murah, ntar tiba-tiba Wow gitu. segini ya. Siapa yang paling bandel? Paling bandel siapa ya? Gak ada sih. Enggak ada ya? Baik-baik semua. Kalau bisa bilang Laura deh kayaknya yang paling bandel tuh dulu. Siapa yang paling manja? Petra paling Petra manja. Manja dia tuh touchy banget anaknya. Oh, Jadi ya. harus peluk, Aduh, lucu. harus inilah pokoknya setiap sebelum tidur kayak good night Iren, harus Ya peluk-peluk gitu. lucu. Kalian itu udah sendiri-sendiri masing-masing? Mama doang sama Petra masih. Oh, Jono sendiri, kamu Jangan sendiri. aku sendiri. Oke. Siapa yang paling penakut? Aku. Sumpah? Iya. Penakut Han-Han. Iya, tapi Petra juga penakut banget sih. Kayaknya karena ngeliat aku penakut jadi dia ikut takut. Gitu ya. Iya. Siapa yang paling serba bisa? Oh, saya. Siapa yang paling jahil? Janos Janos. jahil banget. Siapa yang paling ribet? Paling ribet Mama Amel deh kayaknya. Mama? Lumayan ribet dia tuh kadang. Misalnya apa? Kayak kita mau pergi kemana ntar kayak aduh tunggu dulu Mama ada kelas. Kelas ngajar olahraganya dia Oh itu kan. iya? Iya. Ya Allah, seru banget. Nah, nih ya, Iren, baru-baru ini ada momen kebersamaan kamu dan kekasih sudah tidak terlihat lagi di media sosial. Bahkan kamu juga mau posting foto dengan caption single era. Beneran udah single sekarang? Beneran. Hah? Beneran? Beneran. Serius? Serius. Udah lama malah. Masa? Berapa Udah lama. lama? Dari tahun kemarin. Tapi kan tidak mungkin seorang Iren tuh tidak punya cem-ceman. Ya, cewek cakep gini. Kenapa lo ketawa? Kok kameramen kita ketawa loh? Mau ikut daftar ketik rek spasi Iren. Ada keren sama si Iren. bohong guys. Tadi kira beneran lagi. Masih banyak kan deketin kamu? Enggak ah, Nggak mungkin. sebenarnya enggak sih, karena aku menjauh kali ya. Hah? Karena aku tuh lagi fokus sama kuliah, kerjaan, jadi kayak kadang tuh aku gimana ya, ini pasti anak-anak pertama sandwich generation dan pokoknya kakak pertama tuh pasti tahu banget rasanya kayak aduh udah gak ada waktu deh buat pacaran gitu loh. Kayak Iya. karena kan aku harus ngurusin banyak banget. Heeh. Jadi kadang tuh pacaran tuh hal terakhir yang aku pikirin gitu loh. Serius? Jadi kalau ada yang cowok deketin gimana kamu kayak Aduh, kayak ntar ya kalau sempet gitu. padahal pasti banyak yang mengantri loh. Enggak ah. Boleh ngantri kalau mau. Nanti aku list dulu ya gitu ya. Boleh. Nanti boleh aku pilihin juga buat Boleh. Iren, ya. Bagi ya. Kasih ke dia. Pasti udah banyak yang ngantri sebenarnya ini nih. Nih biar pada cowok-cowok tahu nih ya. Seperti apa sih tipe cowok yang kamu mau? Yang aku mau itu
yang tidak membebani aku lah kali ya, yang bisa ngebantuin aku, yang bisa gimana ya, yang bisa ngarahin aku kali ya. Karena kan kadang aku tuh sebagai cewek dan kayak mama aku juga nggak bisa ngarahin aku, terus kayak aku nggak ada papa. Jadi aku tuh sebenarnya dalam hidup tuh kayak rasanya kayak tanpa arah banget gitu loh. Jadi kadang tuh bahaya juga sih kayak. Kenapa? Kayak karena aku tuh kadang nyari pasangan yang bisa ngebimbing aku kan. Nah itu jadi harus aku pinter-pinter aja ngebimbingnya tuh kemana. Oke. Gitu. Jadi kayak kadang tuh kayak aku harus tahu, aku harus bisa nyari yang dia tuh bisa ngebimbing aku ke jadi yang lebih, aku yang lebih baik gitu loh. Tapi kamu orangnya kalau pacaran lebih nurut apa enggak? Sebenarnya aku nurut. Tapi Sebenarnya aku nurut, cuman aku keras kepala aja. nurut sama orang yang tepat kan? Bener. Nah. Kalau orangnya itu aku respect dan aku percaya, aku pasti nurut. Betul. Itu. Kayaknya itu sih nomor satu ya. Iya. Kalau kayak aku tahu banget nih, kadang pasti cowok tuh ada yang gak berani deketin aku karena aku memang orangnya tuh lumayan dominan lah. Ya kan, karena aku di rumah dominan. Iya Gitu. benar. Jadi aku tuh di rumah memang aku yang ngatur. Jadi giliran ada yang masuk dan mencoba untuk ngatur segalanya, aku jadi ngerasa kayak kok gini gitu. Tunggu dulu. Betul. Jadi kayak Kenapa lo ngatur-ngatur? benar. Jadi Iya. kayak aku tuh butuh kayak, tapi kalau aku nge-respect dia dan dia mendapatkan respect aku percaya sama dia dan aku tahu dia orangnya baik bla bla bla, aku pasti kayak nurut-nurut aja sih. Jadi tergantung orangnya ya. Tergantung Ini banget. Siapakah yang akan membuat Irian Siapa nurut? yang cocok? Nah, Kita akan buka di tirai dari satu ada sebelah ada sana. pilihannya. Nggak ada pilihannya. Belum diisi. Nanti kita panggil lagi Irian kesini untuk mengisi tirai di belakang ini. Udah ada listnya nanti Iya ya. ada list, jadi kayak Irian datang lagi ya, udah aku udah ada listnya. Gitu. Seru banget loh ngobrol sama kamu. Ya Allah, terima ih, kasih banyak udah banget. datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Salam buat mama dan adik-adik ya. Bun Besti juga makasih udah nonton. Thank you banget. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya sebagai bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti. Bye.